Shalom, selamat pagi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Apa kabar? Tidak terasa sudah 1 bulan lagi berlalu dari tahun 2022 ini. Kita sudah memasuki minggu yang pertama dari bulan Maret. Mari kita sama-sama mensyukuri seluruh berkat Tuhan sepanjang 2 bulan pertama dari tahun ini dan belajar menikmati proses pembelajaran untuk menjadi murid Tuhan yang setia. Nah, di dalam rangkaian renungan dari awal tahun berbicara mengenai doing God's agenda, not mine, saya bersyukur sekali karena renungan itu boleh memberikan kekuatan buat kita semua untuk makin memahami apa yang menjadi agenda Tuhan, apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup kita dan bukan apa yang menjadi rencana atau ambisi kita saja. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita masuki sesi yang ke-8 pada hari ini. Coba kita kembali mereview kembali apa yang sudah kita sama-sama bahas pada minggu yang sebelumnya. Kita sudah mencoba memahami apa itu kehendak Tuhan. Kita tahu dengan pasti kita tidak mungkin bisa memahami kehendak Tuhan karena Tuhan itu tidak mungkin kita bisa mengerti. Dia adalah Allah. Kita mungkin manusia sebagai ciptaan memahami Allah. Kita belajar memahami bagaimana bahwa ada kalanya saat rencana kita itu tidak sesuai dengan rencana Tuhan. Bahkan hal yang buruk bisa terjadi dalam hidup kita, orang-orang percaya. Kita belajar memahami bahwa memahami kehendak Tuhan itu sebuah proses seumur hidup menjadi murid Tuhan. Dan ada harga yang harus dibayar untuk menjadi murid Tuhan. Menyangkal diri, memikul salib setiap hari dan mengikut Yesus. Menyangkal diri, memikul salib setiap hari dan mengikut Yesus. Bagaimana yang dikatakan dalam Lukas 9 ayat yang ke-23. Tidak mudah Bapak Ibu sekalian kita melakukan agenda Tuhan. Kenapa? Karena seringkali kita punya agenda sendiri. Kita punya keinginan sendiri, kita punya harapan, kita punya cita-cita sendiri. Dan sesekali kita merasa kita lebih tahu daripada Tuhan. Apa yang terbaik buat hidup kita dan agenda kita. Dan akhirnya kita frustasi saat mengetahui bahwa apa yang kita inginkan tidak terjadi. Apa yang kita harapkan tidak terjadi. Kita sering menyebutnya sebagai hidup kita tidak sesuai dengan pesanan yang kita inginkan. Nah, saudara-saudara, di dalam renungan berikutnya kita akan mencoba memahami ini di dalam konteks melihat dua tokoh dalam firman Tuhan dalam perjanjian lama, yaitu Yusuf dan Musa. Ada 3 periode di dalam hidup mereka yang mau kita coba sama-sama gali, yaitu masa-masa remaja, masa-masa muda, masa-masa sulit yang mereka alami, struggle, dan akhirnya pada masa tua di akhir hidupnya. Tentu saja kita sudah memahami dari Alkitab, kita sudah melihat story mereka dari awal sampai akhir hidup mereka. Tapi mari kita coba sama pakai kacamata memahami bagaimana mereka semasa mereka masih muda. Bukankah orang berkata bahwa masa muda, masa yang indah, bukan? Masa muda, masa yang penuh dengan cita-cita dan harapan. Dan seringkali semua impian dimulai daripada masa muda. Saudara coba kalau survei kepada anak-anak remaja, anak-anak pemuda yang masuk mungkin umur 15, 16, 17, 18 tahun. Mereka waktu besar mau jadi apa? Oh, mereka bisa punya banyak sekali idealisme yang luar biasa. Tapi mungkin juga ada beberapa anak yang merasa tidak peduli. Whatever will be, will be. Saudara, bagi mereka-mereka yang punya satu semangat luar biasa, mari coba sama-sama kita gali potensi mereka untuk bisa mencapai apa yang Tuhan inginkan. Dan bukan hanya apa yang mereka inginkan saja. Berikan dalam pembahasan kita akan membahas kisah tokoh Yusuf dan tokoh Musa. Bagian pertama kita akan melihat tokoh Yusuf. Dimulai di Kejadian 30 ayat 22 hingga 24. Firman Tuhan demikian. Lalu ingatlah Allah akan Rahel. Allah mendengarkan permohonannya serta membuka kandungannya. Maka mengandunglah Rahel dan melahirkan seorang anak laki-laki. Berkatalah ia, Allah telah menghapuskan aibku. Maka ia menamai anak itu Yusuf sambil berkata, mudah-mudahan Tuhan menambah seorang laki-laki lagi bagiku. Ingat kisah ini, saudara, ingat kisah Yakub, Rahel, dan Leah. Ingat bagaimana Yusuf lahir dari ibunya itu Rahel, seorang istri yang sangat dikasih oleh Yakub. Ingat, saudara, kisah bagaimana Yakub harus 14 tahun bekerja kepada paman Laban, akhirnya baru bisa mendapatkan Rahel. Jadi kita bayangkan bahwa ini adalah seorang anak yang sangat dinanti-nantikan oleh Yakub dan juga oleh ibunya, yaitu Rahel. Kemudian saudara lihat Kejadian 37 ayat yang kedua. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tak kalah berumur 17 tahun, jadi masih muda. Biasa mengembalakan kambing domba. Bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Zilpa, kedua istri ayahnya. Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Saudara, waktu umur 17 tahun, dia sebagai seorang anak yang sangat dikasih oleh orang tuanya, tetapi dia tetap memiliki tanggung jawab dan dia melakukan tanggung jawab dia, yaitu apa? Dia mengembalakan kambing domba bersama dengan saudara-saudaranya. Jadi bukan anak yang manja yang tidak mau bekerja. Lihat Kejadian 37 ayat yang ketiga. Ya. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain. Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya. Dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Saudara, ini mulai sebuah
proses yang panjang ya, di mana Yusuf punya jubah maha indah dari Yakub ayahnya. Ini bukan sekedar jubah baju yang keren, tidak, tetapi ini sebuah jubah yang punya bahan yang sangat indah yang biasanya digunakan, dipakai di dalam kalangan kerajaan. Terbayangkan jikalau saudara-saudaranya memiliki jubah biasa saja, tiba-tiba Yusuf bisa diberikan jubah yang begitu luar biasa maha indah dikatakan di situ. Kira-kira sebagai anak 17 tahun apa kira-kira perasaan Yusuf? Saudara bisa jawab sendiri ya. Kemudian saudara lihat Kejadian 37 ayat 5 sampai 11. Saya tampilkan ayatnya di sini, saya tidak bacakan di sini. Ada dua mimpi daripada Yusuf, saudara ya. Mimpi yang pertama, berkas gandum-gandum saudara-saudara Yusuf sujud menyembah berkas gandumnya Yusuf. Mimpi yang kedua, matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepada Yusuf. So, kira-kira kalau kita membayangkan Yusuf ya, dia tidak minta mimpi itu, dia diberikan mimpi itu oleh Tuhan, kemudian dibangun pagi dan dia cerita kepada bapaknya, kepada saudara-saudaranya. Kira-kira apa respon mereka? Kita semua tahu kira-kira arti mimpi ini, bukan? Dia akan menjadi pemimpin ya. Kakak-kakaknya akan tunduk menyembah dia. Bahkan orang tuanya pun akan tunduk menyembah dia. Tapi kira-kira saudara-saudara, apa kira-kira respon saudara-saudaranya? Saya rasa pastinya, Alkitab juga mencatat orang anak-anak yang lain, saudara-saudaranya, iri hati kepadanya. Dan itu akan membuat bertambah-tambah kesal, bertambah-tambah marah kepada si Yusuf. Mengapa demikian, saudara? Saudara bayangkan, anak yang lahir dari ibu yang sangat disayang. Kemudian, diberikan jubah yang sangat mewah dan megah luar biasa. Kemudian, bangun pagi menceritakan mimpi, dua mimpi yang sangat luar biasa merendahkan mereka. Pasti ini membuat saudara-saudara sangat iri sekali. Terus saya mengajak kita lihat dari perspektifnya Yusuf. Kira-kira kalau engkau jadi Yusuf, apa kira-kira perasaan Yusuf? Apa yang terjadi dengan Yusuf waktu masa remaja, waktu masa muda itu? Usia 17 tahun, punya cita-cita besar, sejuta harapan, sejuta impian, bahkan diberi mimpi 2 kali oleh Tuhan, dia akan jadi pemimpin. Dia diberi mimpi oleh Tuhan, bukan dia menghayal-menghayal, saudara. 17 tahun disayang oleh ayahnya, tidak manja, tetap mau bekerja, hidup jujur, tidak suka kejahatan. Tipe remaja ideal, bukan? Kalau kita secara imajiner bertanya kepada Yusuf, Yusuf, apa kira-kira cita-citamu? Apa agendamu dalam hidupmu nanti? Apa jawabannya kira-kira? Besar kemungkinan Yusuf akan menjawab, aku akan jadi pemimpin besar, aku akan jadi orang sukses. Itu kisah Yusuf. Kita kisah yang kedua, kisah Musa. Dimulai dari Keluaran 2, ayat 1 sampai 10. Soalnya saya tidak bacakan bagian ini, saya akan tampilkan ayatnya. Saya akan mengajak kita melihat kisah Musa selama dia masih kecil dan remaja. Dia lahir dari seorang ibu yang namanya Yokebed, saudara. Dia disembunyikan selama 3 bulan karena mau dibunuh. Bukan hanya dia, tetapi seluruh bayi-bayi laki-laki yang lahir pada waktu mau dibunuh. Saudara, kemudian ibunya tidak tega setelah 3 bulan membuat sebuah tempat yang menaruh bayi Musa di dalamnya dan menghanyutkan tepi sungai Nil. Dan harapan ada orang yang mau menyelamatkan dia. Ini iman yang luar biasa, saudara. Mungkin orang tua berpikir daripada dia mati, lebih baik dia coba dihanyutkan, siapa tahu ditolong oleh orang lain. Gitu ya. Kemudian, betul sekali dia ditemukan oleh putri Firaun. Diselamatkan. Yang menarik adalah begini, saudara. Waktu diselamatkan, dia dikembalikan kembali ke ibunya untuk disusui. Bahkan yang menarik adalah ibunya diberi upah. Saudara, Tuhan bekerja luar biasa. Ya. Bayi Musa bukan dibunuh, diambil oleh putri Firaun. Kemudian pada saat masih bayi lahir itu, 3 bulan itu dia diberikan kembali kepada ibunya untuk disusui. Bukan cuma itu saja, tapi ibunya pun diberi upah. Sampai kira-kira mungkin 2-3 tahun selesai masa-masa proses penyusuan itu. Jadi suatu hal yang luar biasa bagi kelahiran seorang Musa. Lahir di tengah-tengah situasi yang sangat sulit. Ya. Kemudian prosesnya yang sangat luar biasa, saudara. Apa yang luar biasa? Waktu dia dikembalikan kepada putri Firaun, dia dididik di dalam kerajaan Mesir, bukan? Dengan pendidikan yang sangat luar biasa, hebat sekali, bukan? Kita sebut saja apapun ilmunya pada waktu itu yang Mesir dapat, si Musa, masa remaja, pun dididik seperti itu. Karena dia diangkat menjadi putri, jadi putranya daripada si putri Firaun. Saudaraku, kalau begitu apa kesimpulannya? Dari 2 kisah ini kita bisa melihat begini, saudara. Masa remaja adalah masa muda, masa yang penuh dengan sejuta harapan dan sejuta cita-cita. Sebagai orang tua, kita mesti memberikan mereka kemungkinan-kemungkinan untuk bertumbuh dalam masa-masa seperti itu. Jangan mengekang mereka. Kadang-kadang waktu kita bertanya kepada anak-anak pada zaman dulu, kalau kita pernah tanya kepada anak zaman dulu, waktu sudah besar mau jadi apa cita-cita mereka? Jawaban mereka itu jawaban-jawaban yang biasa, mau jadi polisi lah, mau jadi insinyur lah, menjadi dokter lah, jadi presiden dan sebagainya. Tapi
Tapi zaman sekarang kalau kita tanya kepada anak-anak kecil, sudah besar mau jadi apa, saudara? Jawaban mereka bisa sangat beragam sekali. Saya pernah bertanya dengan anak SD waktu saya mengajar menjadi guru, apa cita-citamu? Dia menjawab dia ingin menjadi YouTuber, saudara. Jadi memang sudah jadi hal yang sangat umum sekali hal saat ini. Bahkan saat usia remaja, lebih banyak informasi yang mereka dapatkan, mereka sudah punya begitu banyak pengetahuan dan ingin jadinya begitu banyak sekali. Masa remaja, masa-masa yang seperti itu, penuh dengan harapan dan cita-cita. Sehingga orang tua harus bisa memberikan suasana bertumbuh, suasana yang kondusif buat mereka bertumbuh, termasuk di dalam hal pendidikan, dalam relasi, keamanan, dan sebagainya. Dan yang ketiga yang terpenting adalah, saudara-saudara, dalam masa remaja, pentingnya menanamkan iman, pentingnya menanamkan takut akan Tuhan kepada anak-anak kita sedari mereka kecil. Saya berdoa kiranya renungan-renungan yang kita sampaikan pada sesi-sesi ini boleh memberikan kita kekuatan sebagai orang tua, khususnya di dalam memiliki anak-anak remaja, anak-anak kecil, untuk mulai menanamkan iman kepada mereka, mulai membukakan kepada mereka peluang-peluang di depan, mulai membukakan kepada mereka, silakan mimpi sebesar-besarnya, cita-cita sebesar-besarnya, tetapi jangan lupakan Tuhan di dalam semua perencanaan itu. Dan sebagai orang tua, kita memberikan suatu suasana yang kondusif buat mereka bertumbuh di dalam Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian.